Om Swastiastu, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktunya. Ya. Jadi hari ini dia akan melaksanakan desiminasi tentang disiplin positif. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4. Jadi ini adalah aksi nyatanya. Ini merupakan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Jadi mungkin nama dia juga sudah tahu, nama dia adalah Komang Budiarte. Ini mengajar di SD Negeri Madiun. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Tapi belum, mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Yang menonton video dia mungkin sudah tentang disiplin positif. Oke, Niki ada pertanyaan sedikit. Dapatkah kita mengontrol murid? Dalam artian Bapak Ibu memegang kendali terhadap murid. Disuruh ini mau. Dalam artian Bapak Ibu bisa mengontrol murid, memegang kendali, disuruh nyapu mau, kemudian disuruh bersihkan WC juga mau. Apakah kita bisa mengontrol? Bisa? Bisa. Yang saat ini dirasakan apa? Selama ini siswa mau-mau saja? Kadang mau, kadang tidak. Oke. Jadi, apakah kita bisa mengontrol murid? Kita bukan dewa yang bisa mengontrol pikiran. Jadi ada beberapa trik yang harus kita lakukan agar jadi mengontrol murid itu hanya ilusi. Yang dimaksudkan ilusi adalah sebenarnya Bapak Ibu itu tidak bisa mengontrol murid. Karena dalam hati murid yang Bapak Ibu kontrol itu belum tentu mau terima dikontrol. Bisa saja dalam hatinya terjadi penolakan. Akan tetapi ada beberapa motivasi yang tidak dimunculkan oleh si murid karena mungkin ada yang ditakuti sehingga mau melaksanakan itu. Nah, jadi ini yang mendasari siswa mau dikontrol. Ada beberapa teori motivasi perilaku. Jadi siswa itu mau dikontrol oleh Bapak Ibu guru agar yang pertama itu motivasinya menghindari hukuman. Jadi ketika siswa itu takut dihukum, jadi saya mau deh melaksanakan perintah guru karena jika tidak saya akan dihukum. Itu dasarnya. Yang pertama teori motivasinya. Kemudian yang kedua, ada siswa yang mau melaksanakan perintah kita. Contoh seperti tadi Pak Michael memberikan sebuah hadiah, ingin mendapatkan penghargaan. Misalkan Bapak Ibu juga di dalam pembelajaran, anak-anak siapa yang bisa menjawab ini nanti Ibu kasih nilai tambahan. Pernah melaksanakan itu? Ya, memang ini ada di teori motivasi yang kedua. Akan tetapi guru terkesan dapat mengontrol siswa karena dengan memberikan hadiah atau penghargaan, siswa termotivasi untuk lebih baik. Kita bicara dampak. Yang pertama itu menghindari hukuman. Dampaknya apa? Dampaknya hanya jangka pendek. Jadi ketika tidak takut lagi siswa itu dengan hukuman, maka dia tidak akan melaksanakan apa yang kita mau. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan atau hadiah. Ya, jika kita memberikan penghargaan,
Jika tidak, siswa tidak akan mau melaksanakan itu. Jadi itu sisi negatifnya. Kemudian jika sudah SMP atau ke jenjang yang lebih tinggi, maka siswa itu tidak diajar oleh guru, Bapak Ibu yang sering memberikan hadiah. Kemudian di SMP beda lagi gurunya. Di SMP tidak ada istilah itu memberikan hadiah. Jadi motivasinya akan hilang. Cuman hadiah, kok mau milu atau kok milu pelajaran gitu. Jadi itu efek sampingnya. Kemudian efek samping yang dirasakan cepat adalah jika ada siswa, misalkan ada 30 siswa, cuman itu saja yang mendapatkan hadiah. Bayangkan jika ada yang tidak mendapatkan hadiah, maka dalam pikiran siswa itu adalah saya adalah siswa yang gagal karena saya tidak pernah mendapatkan hadiah. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, ada sebuah motivasi yang memang dari dalam dirinya. Itu tumbuh karena ingin menghargai diri. Jadi siswa dapat memperbaiki dirinya sendiri karena ingin menghargai dirinya untuk lebih baik lagi. Contoh, ada siswa yang tanpa disuruh, siswa itu mau mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena ada kelas kita kotor sekali ya, bagaimana kalau kita menyapu? Itu tanpa disuruh, siswa itu sudah ada motivasi dari dalam, dan itu dampaknya jangka panjang karena tidak ada orang luar atau faktor eksternal apapun yang dapat mempengaruhi siswa itu karena sudah dibentengi oleh motivasi internalnya. Jadi mau guru siapapun yang mengajar atau dari siapapun memberikan dorongan atau pengaruh yang negatif dan positif tidak akan terpengaruh karena siswa itu sudah memiliki motivasi internal, ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin sudah beberapa tahun menjadi guru, ada di pengontrol yang mana? Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Guru percaya sekolah perlu adanya sistem atau alat untuk mengontrol perilaku siswa. Dalam penghukum biasanya menggunakan ancaman untuk melaksanakan hukuman. Yang pernah ada di posisi penghukum. Dulu karena mungkin siswa berkasus dan kebetulan saat itu pemahaman yang juga belum sampai ke sini dan emosi juga belum bisa dikontrol, jadi sempat melaksanakan di penghukum. Nah, sekarang mungkin bisa bertanya dalam hati, dalam diri Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum? Pernah. Pasti pernah, karena beberapa guru di era sebelumnya ini hukuman ini dianggap sebagai pendisiplinan siswa, dan itu sudah valid. Kenapa? Karena jika tidak dihukum, siswa akan menjadi-jadi. Padahal dampaknya bagi siswa itu siswa akan marah, bisa jadi dendam kepada gurunya dan merasa gagal. Contoh pengalaman pribadi adalah saya pernah dihukum. Waktu itu memang saya yang salah, mencuri rambutan yang lewat ke tembok sekolah. Yang curi kemudian dipanggil dan saat itu disiram dengan air basah. Dan memang itu yang saya rasakan. Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru itu walaupun sudah meninggal. Tapi dendamnya sudah hilang karena dia sendiri sudah merasakan sebagai guru. Akan tetapi dalam kurun waktu dari SD sampai saya menyadari bahwa tidak perlu dendam, itu kurun waktu yang cukup lama. Artinya saya memendam kemarahan dan dendam itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi untuk itu
mari kita kurangi posisikan diri sebagai penghukum. Siapa tahu dengan begitu kita bisa memunculkan atau bisa memberikan dampak yang positif kepada siswa nantinya. Yang diingat itu bukan hukuman yang diberikan kepada kita, tapi perlakuan yang diberikan kepada kita. Jadi perlakuan positif. Kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah, Tian juga pernah. Pada posisi ini guru dengan pernyataan tertentu memposisikan siswa salah dengan konsekuensinya. Contohnya seperti ini. Ketika ada siswa yang tidak pikir, itu Bapak Ibu memanggilnya, kemudian memberikan pernyataan, kenapa kamu tidak pikir? Jika kamu tidak pikir, halaman sekolah menjadi kotor, lihat, timbul beberapa penyakit dengan beberapa konsekuensinya. Jadi siswa itu merasa bersalah. Oh, berarti saya salah ini, saya harus pikir. Itu yang ada di posisi kontrol 2. Jadi siswa mau mengerjakan karena merasa dirinya bersalah. Itu juga perlu dihindari. Karena siswa berbuat sesuatu atas dasar konsekuensi. Jadi kalau saya tidak menyampaikan, mungkin tidak diikutkan pelajaran, atau mungkin disuruh membuat tulisan, saya tidak akan menyapu lagi sejumlah 500 kata atau 500 kalimat, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan diri sebagai teman. Yang juga pernah seperti ini, gitu. Jadi memposisikan diri sebagai teman, artinya mungkin sekarang kita harus memposisikan diri sebagai teman agar katanya tidak ada lagi guru yang ditakuti. Nah, pada posisi teman ini katanya kata-kata yang biasa dinyatakan kepada siswa itu adalah, tolonglah pikir, bantu Bapak supaya kelas ini bersih, gitu. Terus kemudian tolonglah Bapak supaya tidak nanti ditegur oleh Bapak kepala sekolah. Jadi tolong bantu Ibu, gitu. Jadi itu ngomongnya itu lebih ke memposisikan diri kita sebagai teman dengan guru. Kemudian sebagai pemantau ini sedikit lebih bagus daripada ketiga yang di atas itu. Nah, jadi guru selalu menunjukkan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Sampai sama dengan yang nomor 2 ada konsekuensinya, cuma bedanya adalah di pembuat rasa bersalah Bapak Ibu menggunakan nada yang lebih tinggi dengan marah-marahnya. Kemudian kalau di pemantau itu menggunakan nada yang lembut, cuma masih diiming-imingi dengan konsekuensi walaupun dengan suara yang lebih lembut. Kemudian di manajer saat ini mulai yang coba gerakan, itu tidak gampang karena ada beberapa kasus seperti kemarin yang di kelas 6 yang coba lakukan seperti itu, rasanya 80% berhasil. Tetapi untuk di kelas 2 kemarin yang sedang juga ingin mencoba hal itu, tapi masih terpancing emosinya, gitu. Jadi masih perlu belajar lagi. Tapi Bapak Ibu yang yakin seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu juga bisa pastinya memposisikan diri sebagai manajer. Jadi manajer ini adalah bagaimana Bapak Ibu menuntun siswa itu tanpa memberikan konsekuensi. Contohnya seperti ini. Bapak lihat tadi katanya kamu tidak pikir. Terus kalau kamu tidak pikir, kira-kira apa yang terjadi? Jadi siswa mengkonstruksi, oh iya Pak, kalau saya tidak pikir, saya nanti halamannya menjadi kotor. Nah kalau halamannya kotor, kamu suka atau tidak? Masih lembut. Terus dituntun sampai siswa sendiri yang menemukan bahwa jika saya tidak pikir, lingkungan menjadi kotor, kemudian belajarnya juga tidak akan nyaman, dan dampak-dampak lainnya siswa sendiri yang menemukan, bukan dari guru. Jadi itu posisi sebagai manajer. Sama seperti manajer yang ada di perkantoran, cuman itu lebih
Jadi jika Bapak Ibu melakukan kesalahan, Bapak Ibu harus memperbaikinya. Jadi seperti itu. Siswa juga harus seperti itu. Siswa melakukan kesalahan, siswa sendiri yang memperbaikinya, bukan atas dasar gurunya. Sambut? Oke. Nah ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih siswa cenderung membuat masalah? Kenapa siswa cenderung membuat masalah? Mungkin ada yang bisa? Kenapa siswa cenderung membuat masalah? Ulangi deh. Pakai ini biar lebih keren. Ini kenapa ya, Bu? Oke, kalau menurut dia, kenapa siswa sering atau cenderung membuat masalah? Salah satunya mungkin karena siswa tersebut ingin mendapatkan perhatian. Oke, terima kasih, Bu. Jadi karena ingin mencari perhatian. Ya, mungkin ada lagi selain perhatian. Perhatian yang dimaksud itu apa? Ingin diakui? Ingin diakui? Oke, jadi kenapa siswa cenderung membuat masalah? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Jadi karena kebutuhan dasarnya itu tidak dipenuhi, maka siswa itu melakukan sebuah kasus atau membuat sebuah masalah. Kebutuhan dasar apa saja itu? Jadi para ahli mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, pengakuan atas kemampuan. Mungkin ada di yang nomor 3 ada di jawaban Ibu. Pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Satu, kemampuan bertahan hidup. Kebutuhan ini berkaitan dengan fisiologis siswa, fisiknya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah di perguruan tinggi atau di SMA pernah mendengar ada yang bolos sekolah. Bolos sekolah kemudian adanya di kantin. Oh, SMP sudah bagus. Jadi ada siswa yang pura-pura kencing, permisi kok mau semelit atau mau kencing, tapi kencingnya di kantin. Itu kenapa? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi, yaitu rasa lapar dan lupa tadi pagi tidak sarapan, sehingga dia tidak konsentrasi mengikuti pelajaran dan ingin makan. Bagaimana caranya? Ya dengan membuat masalah, pura-pura kencing. Karena tadi jika saya ngomong dengan pasti, permisi Bu, saya mau makan, itu pasti dimarahi. Jadi siswa mencari alasan sehingga timbul masalah. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini kemarin yang temukan kasusnya di, mohon maaf ya, ini bukan salah walinya juga, di kelas tak. Itu seperti WA, banyak grupnya, grup-grupan gitu. Jadi terkadang ada siswa yang membuat misalnya, oh ya kemarin di kelas 2 juga seperti itu. Dia ingin diterima di dalam satu kelompok, tetapi diberikan syarat, kamu harus melakukan ini baru saya terima di kelompok ini. Jadi siswa itu membuat masalah. Untuk apa? Ya itu supaya diterima. Itu, dan kasih sayang itu contoh yang Bapak Ibu yang sudah punya anak pasti mengalami ini. Anak pertama dan anak kedua. Anak kedua umurnya masih kecil,
belum tahu mana benar mana salah. Kemudian yang anak pertama itu ibunya sudah lumayan mengerti. Tetapi ketika ada kesalahan yang dibuat keduanya, bapak ibu hanya fokus marah kepada yang anak pertama, pasti. Karena anak kedua belum tahu apa-apa. Itu akan memunculkan banyak masalah lagi. Karena ingin mendapatkan kasih sayang, kok saya tidak disayang. Coba lagi membuat masalah. Gitu. Jadi itu kebutuhan dasar yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar yang adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi ada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu pernah mengalami membuat kelompok. Dalam kelompok itu mungkin ada yang harus saya jadi pemimpinnya. Harus saya, tidak mau yang lain. Jika itu yang lain, saya mau pindah kelompok. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan kasus seperti itu. Jadi dia itu ingin diakui. Contohnya masuk juga tadi membuat geng-gengan. Jadi ingin diakui. Jadi ketika dia berjalan, semuanya takut. Itu atas dasar kemampuannya ingin diakui. Hasilnya terjadi penyimpangan yang negatif, yang pasti bermasalah dengan mencoba ke adik kelasnya, ke kelas siapa yang berani, lawan. Akhirnya semua diintimidasi. Padahal sejatinya dia itu hanya ingin pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ini sering yang jumpai sekarang. Pernah nggak ketika Bapak Ibu mengajar, Pak permisi mau kejepan, Pak permisi ngepresong tenis, Pak permisi mau masuki. Ada saja dalam satu kali pertemuan mungkin 3-4 kali pernah keluar. Ada saja alasannya. Itu artinya siswa itu tidak menyukai pelajaran itu dan ingin bebas, tetapi tidak tahu caranya dengan itu. Ketika dia bisa keluar saja dari pintu itu, waduh, rasanya sudah luar biasa. Makanya caranya pelan-pelan. Kamu keluar dari kamar mandi, kemudian ngecernya juga perlu, baliknya juga lama gitu. Karena ingin menikmati kebebasannya di luar. Ketika masuk lagi, pastikan tidak akan konsentrasi ke pelajaran, tetapi mencari alasan lagi. Aku bikin awalnya sampai dia pindah musuh. Gitu. Hubungan dasar yang keempat. Kemudian kesenangan ini bisa ke psikopat jika kegiatan atau perbuatan yang dilakukan itu membahayakan. Karena yang pengetahuan Bapak Ibu tentang psikopat itu, dia melakukan sebuah kekerasan tapi dia menikmatinya atas dasar kesenangan. Contoh, ada siswa yang senang menggoda anak perempuan atau membuli, itu masuk di sini kesenangan. Jadi dia senang sekali menggoda temannya, kemudian senang mengambil pulpen temannya. Pokoknya bagaimana caranya membuat keributan di kelas. Itu masuk di kebutuhan dasar manusia. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Mungkin Bapak Ibu juga merefleksikan diri. Oh iya, ada siswa saya ini kayaknya yang masuk di bertahan hidup, kemudian dan kebanyakan pasti di kebebasan. Ya, karena ada saja alasannya mau kencing, kayak masudi. Terutama sekarang itu jadi anak didik saya si Gus Mandrel. Itu ada saja pokoknya alasannya mau kencing, kemudian nanti mau mesudi, ada saja alasannya. Dan biasanya anak-anak yang di kelas rendah itu, ya, biasanya anak-anak di kelas rendah itu dia belum siap untuk duduk dengan waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu bisa mengontrolnya dari 15 menit, 20 menit,
Setelah 20 menit ke atas, wah, dini ngoyok gitu, kamu lihat dini gitu. Itu sudah hal wajar, itu alami. Karena ya anak-anak seusia mereka itu harus bergerak, masih ingin bebas, tidak mau dikontrol. Makanya membuat masalah ayat yang maklumi yang kelas 2 kemarin, karena jumlahnya juga banyak, gurunya cuma satu, ya mau gimana lagi. Jadi mungkin kedepannya perlu strategi yang lebih matang lagi. Oke, bisa lanjut? Bisa. Ini pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir. Tapi materinya masih bisa lanjut. Mohon bersabar dulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawabannya? Oke, pasti berpikir. Jika tadi belum dijelaskan kebutuhan dasar, kemudian dengan beberapa teori kontrol, dengan beberapa teori kontrol tadi, jadi mungkin sebelum penyampaian materi dia dari awal sampai sekarang, jika di awal diberikan pertanyaan seperti ini, jawabannya apa? Ya pasti. Tetapi ketika tadi memberikan sedikit pemahaman bahwa ada teori kontrol, kemudian ada motivasi, ada hukuman dasar. Sekarang pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplin siswa. Gimana? Belum tentu. Oke, ada lagi? Belum menjamin. Sekarang jawabannya belum menjamin atau belum tentu, masih ragu. Karena di beberapa kasus, menurut Bapak Ibu, oh saya memberikan hukuman dan itu efektif, sekarang siswa itu berubah. Benar? Ada kasus seperti itu? Ada. Berikan hukuman, ternyata siswa itu berubah dan sekarang malah lebih baik. Dan adakah Bapak Ibu yang memberikan hukuman besoknya melakukan lagi? Besoknya tidak sampai lagi 1 bulan melakukan lagi. Anak yang di kelas 6 artikel belum sampai 1 bulan, baru beberapa minggu berkasus lagi, padahal sudah diberikan hukuman gitu. Tidak ada kapoknya. Sekarang kita pelajari apakah memang benar hukuman itu berpengaruh kepada perubahan sikap siswa. Jadi kita akan mengadu 3 konsep: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari 3 konsep ini kira-kira yang mana sih yang paling baik? Semuanya baik, karena baik hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama-sama tujuannya untuk mengubah siswa yang bersalah menjadi siswa yang lebih baik. Tujuannya sama, tetapi pelaksanaannya mungkin ada yang sedikit lebih halus dan ada yang terlalu belak-belakan sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Kita mulai dari yang pertama. Oke, sebelum lanjut ada beberapa pernyataan di sini. Tadi apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 kasus ini kira-kira yang kasus yang pertama, Andi, kenapa kamu mencoret tembok? Sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali.
itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman. Oke. Yang kedua, Dina. Ibu lihat Dina tidak pakai masker. Dina tahu kan harus apa? Ya Bu, saya harus belajar di perpustakaan sendiri. Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, walaupun restitusi ini baru menurut Bapak Ibu, saya ingin mengepel dulu agar kelasnya bersih, jadi saya nyaman belajarnya. Yang apa itu? Restitusi. Oke. Kenapa Bapak Ibu mengkategorikan yang pertama itu sebagai hukuman? Nyata bersalah. Kemudian memaksa. Oke, itu dia garis bawahi. Memaksa. Hukuman itu sifatnya paksaan. Jadi dan timbul begitu saja tanpa memikirkan ada korelasinya antara mencoret tembok dengan lari 10 kali. Ketika siswa sudah lari 10 kali, terus temboknya siapa yang membersihkan? Itu. Jadi hukuman itu terkadang tidak logis. Kenapa tidak logis? Siswa tidak membawa topi saat upacara, tapi disuruh push up. Jadi tidak ada korelasinya. Memperbaiki siswa yang lupa membawa topi dengan push up kira-kira bisa? Nggak bisa. Tapi kalau ingin sehat, ya dengan push up atau lari. Tapi kan ketika siswa tidak membawa topi pasti dengan alasan tertentu. Kemudian di yang kasus yang kedua, itu sifatnya sedikit tidak memaksa. Tetapi ada sebuah kesepakatan yang disepakati atau berupa aturan sekolah, atau yang kalau dalam kasus ini adalah kemungkinan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Jadi peraturan kelasnya itu sudah ditulis dan disepakati bahwa ketika tidak pakai masker harus belajar di perpustakaan sendirian. Itu mungkin kasusnya ini saat COVID. Jadi ketika Dina melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan, dia tahu konsekuensinya. Jadi itu adalah bagian dari konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah siswa sendiri yang beranggapan atau ingin menghargai dirinya sendiri. Oh, supaya saya lebih baik, saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Jadi ketika melihat lingkungan kotor, dia otomatis akan mengambil sapu kemudian mengepel tanpa kita suruh. Kenapa bisa muncul perasaan itu? Karena adanya restitusi. Terus restitusi itu apa? Kenapa sakti sekali bisa siswa sendiri sekecil itu bisa langsung sadar dengan dirinya sendiri melihat kotor langsung diambil? Sakti sekali restitusinya gitu. Ada, kita bahas satu persatu dulu. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana, ya, seperti tadi, tidak ada rencananya. Atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia menunggu kira-kira apa yang hukumannya gitu. Dan tidak dilibatkan. Murid hanya ngangguk-ngangguk saja, diam dan menunggu kira-kira hukuman apa yang akan saya berikan gitu. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari guru ke siswa, tidak ada timbal baliknya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi terkadang siswa itu bertanya-tanya, kenapa sih saya tidak bawa topi, tapi kenapa saya disuruh lari gitu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kata-kata Bapak Ibu juga bisa mempengaruhi fisiknya, melukai. Tapi dari segi fisik itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru berupa peraturan, dan murid sudah mengetahuinya. Tadi murid tidak tahu, sekarang muridnya sudah tahu, tetapi aturannya dibuat satu arah oleh guru sendiri. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Karena itu sudah disepakati di kesepakatan kelas, di peraturan. Kemudian kita berbicara ke restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu teorinya Daen Gosen, itu dari luar. Jadi apa sih ciri-ciri restitusi itu? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara hubungan guru dengan si siswa yang bersalah itu tidak terjadi dendam ataupun marah. Kemudian yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Kalau lain daripada restitusi seperti hukuman dan konsekuensi, itu sedikitnya ada paksaan. Tapi kalau di restitusi itu berupa tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa dituntun untuk melihat ke dalam diri hal baik apa yang sudah dilakukan, kemudian kenapa melakukan suatu masalah, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu belajar dari masalah gitu. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi masih ingat ada berapa? Oke, 5. Jadi berusaha mencari kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Tadi kan sepakat bahwa ketika siswa bermasalah berarti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Nah, ketika ada siswa yang bermasalah, jika Bapak Ibu menerapkan restitusi, maka yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Kira-kira yang mana yang tidak dipenuhi? Karena setiap masalah itu beda sumbernya. Bisa saja karena kebutuhan dasar ini, bisa juga keputusan yang lain. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika siswa tidak bawa topi, tindakannya harus push up, bukan, tetapi fokus pada karakternya. Bagaimana siswa itu menyadari bahwa topi itu diperlukan saat upacara dan biar seragam. Jadi siswa bisa memperbaiki karakternya, bukan tindakannya. Tindakan itu dilakukan pada saat itu saja. Tapi kalau karakter itu tindakan yang diulang berulang-ulang dan melekat pada dirinya. Kemudian yang kedua, restitusi itu menguatkan. Jadi yang dikuatkan itu adalah tindakannya atau karakternya yang dikuatkan, bukan tindakannya. Kemudian yang nomor 8 itu adalah fokus pada solusi. Jadi pada restitusi
Yang nomor 8 itu fokus pada solusi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan restitusi, fokuslah kepada solusi, bukan masalah yang ditimbulkan gitu. Kemudian yang nomor 9 adalah mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompok. Artinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan restitusi dan memperbaiki karakternya agar siswa itu bisa diterima kembali di kelompoknya, dari yang bersalah kemudian bisa diterima lagi ke teman-temannya. Jadi seperti itu. Oke, pelaksanaan restitusi di kelas ada hal yang paling mendasari pelaksanaan restitusi di kelas, karena yaitu keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas ini adalah senjata utama dari restitusi yang kita lakukan di kelas. Keyakinan kelas itu apa? Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Atau sama dengan peraturan kelas? Peraturan kelas, kesepakatan, keyakinan. Apa bedanya dari ketiga itu? Kira-kira peraturan yang pertama, kemudian yang kedua kesepakatan, yang ketiga keyakinan. Beda atau sama? Itu dulu. Beda atau sama? Peraturan, kesepakatan, keyakinan. Peraturan biasanya siapa yang membuat? Guru, satu arah. Kalau kesepakatan, guru dan siswa. Terus yang disepakati itu siapa yang membuat? Hal-hal yang disepakati siapa yang membuat? Guru. Kalau keyakinan, jadi peraturan, kesepakatan dan keyakinan itu adalah sebuah anak tangga. Yang pertama Bapak Ibu buat adalah peraturan kelas. Jadi ada beberapa aturan Bapak Ibu siapkan. Kemudian kesepakatan. Kita memberikan kesepakatan kepada siswa. Kira-kira yang mana yang disepakati? Siswa memilih, oh ini Bu, tidak boleh mencoret tembok. Kemudian tidak boleh ini, tidak boleh mengganggu teman. Jika guru menjelaskan tidak boleh ribut. Itu kesepakatan. Kalau keyakinan itu gimana? Keyakinan itu adalah merubah kesepakatan yang tadinya masih bernilai negatif katanya, karena tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu masih bernilai negatif. Keyakinan itu adalah merubah nilai negatif itu dari nilai-nilai kebaikan menjadi sebuah nilai yang positif. Contoh, tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Kira-kira ada nilai apa yang bisa merangkum perkataan itu? Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Ada satu nilai-nilai kebajikan itu, contoh sopan santun, kemudian menghormati orang lain, disiplin, tanggung jawab. Kalau tidak boleh ribut saat guru menjelaskan, kira-kira nilai apa yang bisa diyakini? Peduli, hormat, peduli atau hormat? Peduli atau hormat? Peduli terhadap siswa guru yang ngomong di depan. Bisa juga hormat, karena ketika ada seseorang yang berbicara, kita harus menghormatinya atau menghargainya, bisa juga masuk. Jadi kita merubah kesepakatan dengan berbuat santun, kemudian berbuat atau saling menghargai. Itu jadinya. Jadi dalam keyakinan kelas tidak ada kata tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Itu keyakinan. Jadi sudah tahu ketiga bedanya itu.
Sudah, yang pertama itu berupa satu arah, ngasih guru sendiri yang membuat. Yang kedua, kesepakatan itu sudah mulai dilibatkan siswanya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini siswa mulai meyakini nilai-nilai yang mereka sepakati tadi, dirubah menjadi sebuah keyakinan. Setelah mendapatkan sebuah keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu Bapak Ibu selanjutnya bisa melaksanakan ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi membantu mungkin menjadi lebih memiliki tujuan atau disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu keyakinan kelas tadi. Nah, sekarang ke penerapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Kira-kira pernyataan apa saja yang ada pada menstabilkan identitas? Ini langkah pertama Bapak Ibu ya. Ketika ada siswa bermasalah, ini langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan. Menstabilkan identitas. Jadi ini perlu ditambahkan ya. Jadi ketika siswa bermasalah, silakan duduk kembali, duduk dulu, kemudian tahan nafas, tarik nafas. Yang siswanya yang menangis suruh diam dulu. Kemudian jangan tunjukkan ekspresi muka yang marah, tapi tetap senyum, berusaha. Kemudian secara perlahan, ya, tindakannya memang susah, apalagi kita tahu kasus yang dilakukan itu lumayan berat gitu. Pasti sudah naik emosinya. Tapi lambat laun kita pelajari, siapa tahu dengan ini bisa membuat murid kita jadi lebih baik gitu. Yang pertama, dengan jangan tunjukkan muka yang kesal atau bagaimana, cukup senyum saja. Karena dia alami kemarin siapa Haris ya. Saya yang bertanya tidak mau jawab, tapi begitu Bu Made yang bertanya, dia mau menceritakannya gitu. Kemungkinan pada saat itu saya menunjukkan muka marah, siswa takut. Yang bertanya jadi itu berusaha menunjukkan muka yang imut gitu. Supaya siswanya tidak takut. Berusaha sebisa mungkin kita menggali apa yang terjadi. Pura-pura tidak tahu saja. Apa masalahnya tadi gitu. Biarkan dia bercerita sampai dia lupa marahnya bagaimana, kemudian kesalnya bagaimana. Biarkan bercerita dulu. Kemudian jadi seperti itu. Ketika Bapak Ibu mendengarkan cerita yang disampaikan oleh siswa yang mengalami masalah atau berkasus, secara tidak langsung Bapak Ibu juga menganalisis kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi. Seperti kemarin si Aris itu bermain tembak-tembakan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi sehingga dia bisa bermain tembak-tembakan gitu. Kira-kira ada 5 kebutuhan tadi: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, ada ingin diakui. Yang kelima, kira-kira yang mana? Ingin apa dia gitu? Si Aris itu pengakuan dari temannya, karena teman-temannya itu semuanya bermain itu tembak-tembakan. Jika dia tidak ikut, maka dia itu bukan teman gitu. Itu anggapannya.
Jadi si Aris itu ikut membuat tembak-tembakan, kemudian ikut bermain supaya dia masuk ke dalam tren. Saya ya ke dalam kelompok. Oh saya ini loh ikut tren. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa kebutuhan dasarnya. Oh berarti anak ini ingin tren. Sudah didiamkan dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat pernyataan. Oh berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak Ibu juga tidak ada manusia yang sempurna gitu. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu kecil, bukan sekarang ya. Jadi divalidasi, menstabilkan identitas. Jadi yang tadi marah gitu, biar adem dulu. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Ini memang terkesan munafik ya Bapak Ibu, munafik. Memang yang kira pertamanya itu memang terkesan munafik. Jadi secara seiring berjalannya waktu yang coba hal seperti ini, ada yang berhasil, ada yang tidak. Kemudian yang kelima, Bapak atau Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Difokus ke solusi, itu restitusi. Yang salah biarlah, karena itu sudah terjadi. Kenapa itu diperlukan lagi? Masuk ke tahapan yang masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pernyataan Bapak Ibu bisa utarakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak lakukan. Kamu hebat loh, bisa menahannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemarin kan sempat juga yang tanyakan si Aris, kenapa kamu melakukan itu? Bukan disengaja. Jadi karena memang dia ingin nembak botol dan ketes ke muka temannya. Kemudian yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, boleh. Tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh, kalau permainan seperti itu kan memang bahaya. Tetapi kamu boleh kok bermain seperti itu, tetapi ada yang harus kamu lakukan. Jadi mungkin kita bisa menuntut siswa untuk menjawab hal-hal seperti ini. Oh iya Pak, kalau bermain seperti itu mungkin bisa di tempat yang tidak ramai, atau bisa sendiri. Kemudian ada tempat-tempat khusus yang bisa kita untuk bermain itu, kita salurkan itu misalnya. Kemudian jika ada siswa yang mencoret-coret tembok, ya memang kamu boleh mempertahankan itu, artinya menggambar. Tapi ada sikap yang perlu kamu tambahkan, yaitu menggambar pada tempatnya. Jangan dibatasi itu, kamu tidak boleh bermain ini, kamu tidak boleh ini. Bukan membatasinya, tapi mengarahkan ke yang semestinya. Nah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah tadi menstabilkan identitas, sudah adem, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahapan kedua ini siswa sudah tahu bahwa dia salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi dibuat. Ya, maka dari itu yang tadi katakan bahwa keyakinan kelas itu adalah senjata dalam restitusi. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau sebagai keluarga, keyakinan kelas tadi. Berarti kalau menembak temannya pakai itu kan menyakiti orang lain, keyakinan kelasnya. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kita tanya, bukan sepakati seharusnya ya, ada kesalahan. Nilai-nilai yang kita yakini, mungkin siswa akan menjawab karena kita punya keyakinan kelas di kelas. Kemudian apa pandangan kita tentang kelas yang ideal? Ini jika terjadi permasalahan di kelas, misalnya tidak menyapu atau mencoret-coret kelas. Jadi apa bayangan kita tentang kelas yang nyaman gitu? Kita tanya, oh iya Pak, kelas yang bersih. Kemudian, nah kalau kamu sudah tahu itu,
kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini yang paling penting. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga Bapak Ibu, terus ke depannya kamu mau apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu tahu bahwa kita belajar itu dengan kelas yang bersih dan nyaman, kita bisa belajar dengan baik, ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Berarti dalam hal ini yang nomor 4, siswa sudah bisa menentukan target dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tanpa kita menyuruhnya, besok-besok siswa tersebut begitu melihat kelasnya kotor, langsung menggerakkan temannya apalagi ya, itu yang lebih bagus. Ayo kita bersihkan supaya kelasnya tidak kotor. Jadi kita belajarnya bisa nyaman. Jadi tujuan restitusi itu hasil akhirnya adalah gambaran seperti itu. Siswa dengan mandiri tanpa dipaksa, jadi karena ada timbul dari motivasi internalnya. Sudah Bapak Ibu? Ya sudah mulai tercerahkan atau sudah mulai mumet? Jadi memang disiplin positif ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Jadi beberapa ahli juga berpikiran ini tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Ini membutuhkan proses. Ya sabar. Karena siswa-siswa sekarang juga ada yang memiliki perilaku ketika kita lembut dia cukup keras, ketika kita keras dia makin keras gitu. Jadi perlu mempelajari tipe-tipe siswa, kemudian karakternya agar bisa melaksanakan restitusi dengan tenang. Ini Bapak Ibu, demikian tadi penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Oke. Jadi ini adalah materi penghujung. Jadi jika dari penyampaian yang pertama itu dari teori kontrol, motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia sampai ke penerapan segitiga restitusi. Jika ada Bapak Ibu yang masih perlu ditanyakan karena tadi dalam penyampaiannya mungkin sedikit lebih cepat atau kurang dimengerti, silakan Bapak Ibu yang buka dengan 3 pertanyaan mungkin bisa. Ini Bapak silakan. Dari cek. Dari 5 kebutuhan dasar yang tadi dijelaskan, di sana terlihat, coba diputar yang di 5 kebutuhan dasar yang awalnya nih ke pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini apakah sudah ada teori yang menyatakan atau bagaimana? Nah, biasanya pengakuan ini atas ajakan dari luar atau dari dirinya sendiri. Nah, itu cenderung yang mana nih ke? Atau ingin masuk ke kelompok. Nah, hal-hal yang mungkin tergolong ya ingin menunjukkan jadi dirinya sebagai saya ini, saya paling ini. Nah, itu pengakuannya ini apa muncul dari dirinya sendiri atau mungkin dari ajakan orang lain? Nah, kemana? Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain? Oke, sambil menunggu yang coba jawab nih. Jadi pertanyaannya adalah fokus di pengakuan atas kemampuan. Itu pengakuannya itu berasal dari luar atau memang dari dirinya sendiri? Jadi kelima kebutuhan dasar ini berawal dari dirinya sendiri. Jadi bersumber dari dirinya sendiri. Bertahan hidup itu bersumber dari motivasi diri sendiri. Kemudian pengakuan atas kemampuan, memang pengakuannya itu berasal dari orang lain. Tetapi motivasi
untuk masuknya itu adalah ingin diakuinya itu adalah berasal dari pribadinya masing-masing gitu. Jadi bagaimana sih caranya saya supaya diakui dengan berbagai cara yang dia yakini benar, padahal nantinya itu bisa menimbulkan suatu permasalahan gitu. Jadi mungkin teori motivasi inilah yang ada pada di unsur eksternal. Jadi gampang untuk dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dalam disiplin positif adalah bagaimana menempatkan 5 kebutuhan dasar ini agar dipenuhi dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif. Jadi itu tujuan utama dari disiplin positif. Mungkin seperti itu Bapak, bisa diterima. Mungkin ada yang lain? Tidak nih, cukup G. Nah, sekarang masuk ke refleksi. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya di kertas. Hal apa yang paling menarik dari materi yang disajikan? 2000. Oke, di pause dulu. Ambil pen. Pennya lupa juga harus tahu. Dados, yang bawa HP dados diketik di WA kemudian dikirim dados, nanti yang bisa screenshot. Hal apa yang paling menarik dari materi yang disajikan? Dari materinya yang pertama itu adalah tentang teori motivasi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada 5 posisi kontrol gitu. Kira-kira yang mana yang paling menarik? Kemudian ini sebelumnya saya pikir bahwa diisi. Ternyata setelah ada materi yang disajikan atau setelah memahami tadi, ternyata ini yang benar. Kemudian kedepannya saya akan diisi. Oke, silakan Bapak Ibu. Ayatnya sudah. Di grup atas. Jadi mungkin saya contohkan, sebelumnya saya pikir hukuman itu perlu. Oh iya boleh. Udah orang ada posisi bertahan. Waduh. Oh, waduh. Posisi bertahan. Karena refleksi. Oh. Ya. Ini potong dulu.
Thank you untuk langkah restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sampaikan juga. Jadi hal apa yang dari pemahaman ini ke depannya jika ada menemukan siswa yang berkasus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap memposisikan sebagai pemukul? Konsumsi bagus. Kalau restitusi butuh proses. Sampai kesadaran yang puasa. Memang tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Ya, restitusi. Dan selama ini, iya benar. Tentang sadar berdiri. Selama ini kita lihat hukuman dampaknya memang cepat. Beberapa hari masih efektif lagi hukumannya karena dia beri trauma dalam tahu apa yang kita berikan. Nanti yang kami lanjutkan. Ya sudah ya. Ini Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi refleksi dari diseminasi kita kali ini. Untuk waktu selama 1 jam ini, yang ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mengikuti atau menyimak dengan baik. Bahkan tadi ada yang sempat bertanya juga. Terima kasih, berarti Bapak Ibu memang benar-benar menyimak dengan baik gitu. Mungkin sampai di sini saja yang bisa yang sampaikan. Jika ada dalam penyampaian tadi kata-kata dan tutur kita yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, yang lunas ampura, yang tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.